At-tawadu', rendah hati. Wa khidmatul ulama', dan berkhidmat kepada para ulama. At-tawadu', rendah hati. Lau nahnu natawadda'u billah, kalau kita berendah hati, merendahkan diri kalau kita di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, merendahkan hati. Beda dengan merendahkan diri dengan merendahkan hati. Faham tak? Kalau untuk Allah, kita merendahkan diri plus merendahkan hati. Tetapi kalau untuk manusia biasa, ya, terlebih-lebih kepada para ulama. Maksudnya kepada para ulama, ini manusia yang Masya Allah, yang Allah wariskan ilmu Nabi Muhammad, maka kita harus merendahkan hati kepada mereka. Kita enggak boleh sombong dan tidak boleh angku. Al-ulama jam'u. Al-mufrad min al-ulama alim. Jam'uhu ulama. Ya. Jam'uhu ulama. Faham tak? Man huwa al-ulama? Innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya makhluk yang paling takut kepada Allah, innama yakhshallah, hanya saja, innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada makhluknya itu hanya ulama. Faham tak? Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan wajib bagi penuntut ilmu. Wa yanbaghi li talibil ilmi, wajib bagi penuntut ilmu. An la yadhulla nafsahu bit-tama'. Ya. Tidak menghinakan dirinya dengan sifat tama'. Wajib bagi penuntut ilmu. Ini seperti antum ini. Seperti kalian semua ini nak. Wajib bagi penuntut ilmu. Alla yazulla nafsahu bit-tama'. Tidak menjadikan dirinya itu, menghinakan dirinya itu dengan tama'. Tama' itu artinya tamak lah. Ya. Tamak dalam hal duniawi. Merasa kurang terus, tidak pernah merasa cukup. Sudah diberikan oleh Allah kenikmatan, masih saja dia merasa tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak pernah bersyukur, tamak dia. Ke sana mau, ke sini mau, ke barat, ke timur, ke utara, selatan, mau terus. Wa yahtariza anit takabbur, dan tidak menjaga dirinya daripada sifat sombong. Ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yatlubu ahadun hadal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Tidak akan mendapatkan, la yatlub, tidak akan pernah mendapatkan ahadun, seseorang, hadal ilma, ilmu ini, maksudnya ilmu agama, bil mulki, ya, dengan kedudukan, wa izzin nafsi, dengan merasa dirinya mulia, fayuflih, maka dia merasa beruntung, ya, atau menang daripada itu, tidak. Ya. Walakin
Akan tetapi man talabahu, barang siapa talabahu yang menuntut ilmu bizulli nafsi, dengan menghinakan dirinya, wa dhiqil 'aish, ya, artinya apa? Dia menjadikan kehidupan dunia ini tidak lebih baik dengan apa yang ia cari. Artinya kita mendahulukan kepentingan yang lebih penting daripada kehidupan dunia ini. Ya. Wa khidmatil ulama, dan berkhidmah kepada para ulama, aflih, maka pasti beruntung. Coba dengar tuh, lihat, dengarin. Nih, sudah jelas nih dikatakan di sini. Ya. Jadi ente yang menuntut ilmu nih, yang masih statusnya talibul ilm, yang masih menuntut ilmu, tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang barokah sampai kalian memastikan diri kalian itu tidak memiliki apapun. Dan tidak pernah merasa diri kalian itu melebihi daripada apa yang ada daripada dunia ini. Dan menjadikan diri kalian itu betul-betul butuh, perlu dengan ilmu. Tidak ada kesombongan dalam hati. Tidak ada sifat mentang-mentang. Ya. Abu Yah sering mengatakan apa? Arba'atun minal muhlikat lirrijal. Ada 4 kehancuran. Arba'atun muhlikat lirrijal. Ada 4 kehancuran. Ya. Bagi kita manusia. Man qala, barang siapa yang berkata ana, nahnu, li, indi. Nih, ada 4 kata para ulama. Arba'atun muhlikat lirijal. Ada 4 kehancuran bagi seseorang. Man qala, barang siapa yang berkata ana, nahnu, li, indi. Ana, nahnu, li, indi. Uktub hada. Ini 4 kehancuran ini. Maksudnya gimana? Dikatakan, barang siapa yang mengatakan 4 kalimat ini bagi seseorang dan melazimkan dirinya selalu mengucapkan kalimat tersebut, ana, oh aku bisa. Yang dijelaskan oleh guru itu sudah aku dengarkan. Wow, udah sering aku mendengarkannya. Ya, padahal kalau kita menuntut ilmu itu, nak, beberapa kali pun diulang-ulang oleh guru kalian dengan guru yang berbeda atau dengan kalimat yang berbeda, dengan maksud yang sama, tetap kalian merasa bahwa penjelasan itu belum pernah kalian dengarkan. Belum pernah kalian dengarkan penjelasan tersebut. Itu orang yang baik. Sekalipun udah 1000 kali diulang oleh gurunya, dengan guru yang berbeda mungkin, tetapi dengan maksud yang sama, sekalipun sudah 1000 kali, tetap ente merasa bahwa penjelasan itu belum pernah kalian dengar sama sekali. Jangan kalian pernah mengatakan, oh ana sudah sering mendengarkan itu. Kalimat ana itu ente mengungkapkan akan kesombongan ente dengan apa yang ente pernah dengar, maka itu adalah kehancuran bagi diri ente. Makanya hati-hati, nak. Paham dong? Hati-hati. Kemudian yang kedua, nahnu. Oh, kami semua enggak butuh itu. Ngapain? Enggak perlu, kami enggak perlu itu. Ya. Kalimat kami artinya ucapan kami tanpa ada kita merasa bahwa banyak orang lain yang membantu kita, orang lain yang berperan penting kepada kita, hanya mengucapkan kami. Ya. Ngapain perlu dengan bantuan dia? Cukup kami saja. Wah, sombong ini. Hati-hati ya.
Yang kedua, li. Kalau bukan karena diriku, kalau bukan karena aku, maka dia bukan siapa-siapa. Li, merasa dia memiliki apa yang ada. Dia itu menjadi seperti itu karena aku. Li, karena aku. Hati-hati nak. Dia itu sekolahnya tinggi karena aku. Kalau aku nggak akan membiayai dia, dia tidak akan pernah bermanfaat. Hati-hati kalimat itu nak. Yang keempat, indi. Indi. Pakai ain. Indi. Itu barang itu punyaku. Dia tidak akan bisa pakai kalau tanpa aku minjamkan sama dia. Itu nak. Kalimat yang ucapannya remeh tapi itu dapat menghancurkan diri ente di sisi Tuhan. Kenapa? Karena dosa yang paling dibenci oleh Allah itu adalah sombong. Ya. Sombong. Ya kan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala minal man la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir atau kama qala. Tidak akan pernah masuk surga siapapun manusianya apabila di dalam hatinya itu ada sifat sombong. Ya. Mendengar hadis ini, faqala. Dalam hadis ini dilanjutkan, sesungguhnya seseorang ya Rasulullah, ya, kepengen pakaiannya baru, kepengen bajunya bagus, sendalnya bagus, penampilannya bagus, ya. Apa kata Nabi Muhammad? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, senang kepada yang indah-indah. Artinya orang yang dia berpakaian bagus, ya, rapi, wangi, indah, enak dilihat mata, itu bukan berarti dia sombong, tidak. Dia berpenampilan gagah, berpenampilan keren, berpenampilan bagus, ya. Bukan berarti dia sombong. Terkadang orang dia merasa, cukuplah dengan penampilan biasa-biasa saja. Ya, nggak perlu penampilan yang bagus-bagus. Kalimat itu adalah sombong. Ente mengucapkan kalimat itu adalah kalimat yang sombong. Hati-hati nak. Jangan tertipu ente. Jangan tertipu. Faham tuh, banin? Banat, faham? Jangan tertipu nak. Ya. Jadi ente kalau melihat ada orang berpenampilan bagus, keren, ya, dengan penampilan yang Masya Allah dilihat oleh mata enak. Kemudian aromanya wangi. Ya. Apakah itu dikatakan orang sombong? Lah, tidak. Tetapi ada orang yang mungkin pakainya biasa-biasa. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Ada kawannya bertanya, kenapa ente nggak pakaian yang bagus? Kamu kan punya pakaian yang bagus. Kamu punya sendal bagus. Aduh, nggak perlulah itu semua. Itu perkara dunia. Ini perbuatan sombong. Kalimat itu tuh, ente mengatakan, nggak perlulah. Ya, ngapain? Udah biasa. Kita ikut Nabi. Kalimat Nabi tersebut. Nabi nggak pernah seperti itu. Nabi itu berpakaian rapi. Nabi itu nyisir rambutnya. Ya, Nabi itu kalau berjalan gagah, pakaiannya rapi. Ya. Apalagi kalau sudah bulan purnama, Rasulullah SAW itu suka memakai pakaian merah kalau sudah bulan purnama. Udahlah wajahnya tampan, indah, ganteng. Tambah bulan purnama, tambah terang. Wajah Nabi Muhammad SAW sehingga kegantengan bulan purnama, keindahan bulan purnama itu terkalahkan dengan kegantengan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ente jangan kira. Jadi seharusnya kita ini nak, penuntut ilmu ini, pakaian harus rapi nak. Harus keren. Kalau ente ada duit lebih, beli yang bagus. Kita untuk nyembah Allah ini jangan kaleng-kaleng. Yang baninnya, beli imamah yang bagus. Beli kopiah yang mahal, enggak apa-apa. Kalau ada uang rezeki lebih, enggak apa-apa.
Loh, kenapa kata orang tuanya kau beli yang mahal-mahal? Nah, untuk nyembah Allah, ibu. Kita aja untuk berjalan ke beli yang mahal, kan betul? Kita gengsi kalau kita ke mall atau ke pasar atau ke tempat-tempat yang kelas-kelas elit, kita pakai sendal jepit, gengsi enggak? Kok kita menyembah kepada Allah, kita asal-asalan? Ya enggak? Nyembah kepada Allah, kadang-kadang bajunya 3 hari belum diganti. Kadang-kadang imamahnya hitam pekat. Bukan hitam warna hitam, tapi memang hitam karena daki. Kadang-kadang cadarnya udah berhari-hari. Mukenahnya udah seminggu, 2 minggu. Ya kadang-kadang kawannya di samping pun gak mampu untuk menciumnya. Jangankan kawannya, lalat terbang, mati lalat. Saking becengnya. Ya enggak? Enggak bisa seorang muslim seperti itu. Seorang muslim itu berpenampilan keren. Ya, tidak bisa asal-asalan. Bukannya kita itu mau sombong-sombongan, tidak. Lah, ente merasa bahwa diri ente, oh nggak perlu pakaian-pakaian yang bagus, padahal ente mampu untuk berpakaian yang bagus. Orang tua ente kaya, punya kelebihan harta, hanya untuk Allah ente perhitungan, untuk menyembah kepada Allah ente perhitungan. Masya Allah. Ya. Syekh Abu Bakar ibn Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu nak. Beliau itu, Syekh Abu Bakar bin Salim ni, yang nasabnya itu, keturunannya itu seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Tahu Habib Umar ya? Nah, itu kakeknya beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim. Sering di Holi itu. Bakar bin Salim, Habib Umar pasti datang gitu. Habib Umar datang. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau sudah berjalan nak, kudahnya itu harganya miliaran. Kudahnya. Kemudian tikarnya. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau berjalan, tikar merah itu membentang nak. Seperti terpal ini membentang. Setiap jalan kuda beliau tuh, tikar merah itu membentang nak. Tikar karpet yang mahal itu. Tongkatnya, gagahnya. Ya, dia berjalan dengan gagah. Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Jadi kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu berjalan di kampung itu, semua orang akan menoleh dan menggelengkan kepala. Bukan hanya melihat ketampanan dan kegantengan beliau, tetapi melihat keperawakan beliau ini sangat luar biasa. Dengan pakaian yang bagus, dengan kendaraan kuda yang keren, ya, tegap, bagus, kudanya bukan kuda yang biasa. Ini seorang Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Kita melihat siapa lagi? Al-ulama al-mutaakhirin, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Syekh Muhammad bin Ismail al-Yamani al-Makki. Wah, itu orang-orang keren. Alim, ulama. Lihat Sayyid Muhammad itu. Ente pernah lihat fotonya Abu Yahya Maliki kan? Ente lihat penampilan Abu Yahya Maliki? Ya? Apa ada yang biasa-biasa? Tidak nak. Penampilannya keren. Menunjukkan, ya, memuliakan dirinya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Apakah itu salah? Tidak, itu dianjurkan. Apakah yang dilakukan oleh mereka itu keliru? Tidak, justru itu contoh untuk kita. Makanya Abu Yahya paling senang kalau kalian ini berpenampilan bagus, nak. Ya. Kalau untuk Allah itu kita jangan perhitungan sudah. Ya. Kalau beli sendal, kalau bisa beli yang kulit-kulit sudah untuk ke masjid itu. Ya. Ini kenapa ente pakai sendal jepit ke masjid, takut hilang? Ya kalau ente tidak mau hilang, masuk kantong. Ya kan? Taruh dekat ente. Banyak cara nak. Oh, ini ada orang Yohannu, tahu Yohannu? Ente kok sholat pakai gamisnya tidak bagus begitu. Gamis ente kan ada di lemari ente, gamis yang bagus. Nggak perlu lah, Beb. Nggak perlu, Beb. Ya. Warok. Ya, ente ngomong warok. Warok di belakang. Ya. Nggak perlu yang bagus-bagus. Kita nih jangan menampakkan di depan orang seolah-olah.
Ini kita mau nyembah kepada Allah. Bukan ente mau nyembah kepada manusia, kecuali ente pergi undangan. Pergi undangan kawinan, pergi undangan sunatan. Wah, toko emasnya turun. Itu baru. Ya. Yang si bini parfumnya, keciuman 1 kilo. Kalung, gelang, wah. Ini yang dihadapi Allah apa manusia ini? Yang bapak-bapaknya sepatu melengkit, pakai baju sutra, rambut, wah. Jam tangan. Giliran ngadap Allah ente. Ya Allah. Giliran ngadap Allah. Masya Allah. Bau. Tidak enak dicium. Kadang-kadang takbir Allah, mulutnya Masya Allah. Kawannya sampai nggak betah di masjid. Beceng. Bin busuk itu mulut. Sekarang Abu Ya nanya, kira-kira santun tidak kita ngadap Allah seperti itu? Jangan ente pakai istilah, oh Nabi. Jangan ente samakan diri ente dengan Rasulullah. Rasulullah Masya Allah, nak. Rasulullah nggak perlu dia itu bersolek. Tidak perlu berpenampilan, beliau sudah tampan. Nabi Muhammad itu, nak, bangun tidur aja udah tampan. Mensampean. Nabi Muhammad itu bangun tidur aja tampan. Apa lagi beliau mandi? Nggak perlu. Seandainya nggak perlu mandi, Rasulullah nggak perlu. Udah wangi Nabi. Ya maaf, tidak ada yang namanya kotoran mata. Tidak ada yang namanya, ya maaf ya, kotoran telinga. Tidak ada yang namanya Nabi Muhammad SAW itu aromah mulut beliau itu bau. Nggak ada. Wangi Nabi Muhammad. Nak. Wah, Masya Allah Nabi Muhammad. Nak. Jadi jangan kita mengistilahkan, oh Nabi Muhammad tidak ngajarin seperti itu. Ini makanya ngaji yang benar. Paham dong? Harus nak kita untuk Allah ini berpenampilan yang betul-betul bagus. Yang keren. Bukan kita mau lagak-lagaan. Ya. Yang terpenting nawaitu ente. Innamal a'malu binniat. Lain kalau ente lagi belajar, ya. Ente lagi belajar, kan? Belajar ini tidak ada urusannya. Itu main di bab hati, nak. Ya kan? Makanya dikatakan di sini, la yatlubu ahadun hadal ilma bil mulki wa izzin nafsi. Seseorang tidak akan mendapatkan ini ilmu, maksudnya ilmu agama, dengan merasa bahwa dirinya punya kedudukan dan mulia dirinya di sisi manusia, tidak akan. Ya. Mentang-mentang dia anak ustadz, mentang-mentang dia anak habib, mentang-mentang dia anak ajengan. Wah, aku kan ajar. Wah, tak bisa, nak. Dalilnya apa? Al-ilmu nurun katanya. Ilmu itu turun juga kepadaku. Wah, beda ini maknanya. Ilmu nurun itu artinya ilmu itu cahaya. Belum tentu abah ente alim, ente jadi alim. Belum tentu, nak. Betul tak? Ya, walaupun kebanyakan, kalau abahnya ulama, pasti anaknya tetap ngalir itu, nak. Tapi sebenarnya, bukan seperti itu. Ya. Coba lihat, abahnya Imam Syafi'i. Siapa namanya abah Imam Syafi'i? Siapa nama abah Imam Syafi'i? Muhammad? Biasa, nak. Muhammad bin Idris biasa, tapi anaknya luar biasa. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya, jangan kau mengatakan ini kakekku, ini datukku, ini buyutku, walakin man yaqul ha ana. Aku ini yang bisa sendiri. Walaupun bapakku bukan keturunan kiai, walaupun bapakku bukan keturunan ulama, tetapi aku bisa insya-Allah dengan izin Allah karena keyakinanku aku belajar dengan rajin di pesantren, aku bisa menjadi ulama. Ya, nak. Jadi kalau ada orang yang bapaknya ulama, bapaknya orang alim, anaknya jadi alim, ya itu biasa, nak. Ya. Tapi tidak mesti. Tapi ada orang yang bapaknya hanya tukang kebun,
hanya tani bapaknya, tapi anaknya ulama. Wah, ini luar biasa. Berarti anaknya serius, sungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya ulama. Faham tuan banin? Hada huwa syai'ul aham yani. Naam. Makanya walakin man talabahu bidhulli nafsi. Ya, menuntut ilmu itu harus merasa bahwa diri kita itu enggak ada apa-apa. Ya. Makanya pesan Abu Ya ini dengerin. Ingat nak, kau menuntut ilmu berapa ribu kali pun gurumu berbicara, ya. Kemudian dibahas lagi pembahasan itu, dibahas lagi pembahasan itu, kau merasa bahwa pembahasan itu belum pernah didapatkan. Lain nih. Oh, belum pernah aku dapat. Padahal ente tahu. Tapi ente berusaha menjadikan diri kalian tuh hina di hadapan guru kalian. Aku belum dapat apa-apa dari guruku, ya Allah. Semakin seperti itu kalian, maka kalian akan semakin, Masya Allah, akan semakin baik. Ya, kemudian berkhidmah kepada para ulama. Kan Abu ya sering ngomong, nak. Kenapa kita memiliki moto Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan, jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Ini nak penting. Karena nanti kalian akan tampil di masyarakat itu, masyarakat bukan hanya melihat daripada kealimanmu, bukan hanya melihat siapa abahmu, siapa bapakmu, tapi melihat daripada dirimu. Bagaimana ketawaduan dirimu, sekalipun kau orang yang mulia. Ya. Memiliki nasab yang mulia, memiliki darah yang mulia, tetap dianjurkan untuk tawadhu, rendah hati kepada sesama. Tak boleh. Ya, merasa bahwa diri kalian itu bukan siapa-siapa. Ya. Ya kan? Yang paling bagus itu apa? Merasa diri, ya. Orang yang paling baik itu apa? Merasa tidak pintar. Apa? Merasa tidak dan bukan merasa merasa tidak pandai dan bukan merasa itu sudah kalimatnya hanya dibalik. Paham dong? Sederhana ini nak, tetapi manfaatnya besar. Naam, kita lanjutkan sedikit. Qultu wa fil athar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, di dalam athar Abbas ini Ummu Sulaim dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas. Ini kata beliau ini. Zuliltu fa'ajaztu matluban. Artinya apa? Aku hina waktu menuntut ilmu. Disuruh-suruh, dimarah. Ya kan? Ente di rumah dimanjakan dengan orang tua. Diistimewakan. Raja, ratu di rumah. Semua serba dilayani. Tapi giliran masuk ke pesantren, ditempah mentalnya. Yang manja, yang mau dilayani terus, berubah sebagai bentuk untuk mengasah daripada hati, agar hati ini tidak pernah merasa sombong. Zuliltu, aku hina, kata beliau. Aku merasakan diriku hina di saat aku menuntut ilmu. Dalam arti hina di sini, menghinakan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada gurunya. Terkadang disuruh ini, disuruh itu, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit. Bukan karena gurumu tidak paham dengan keadaanmu, tetapi di situ ujian bagimu. Kamu disuruh barang atau apa, ada kegiatan apa, engkau disuruh. Tetapi ingat, hasil daripada itu semuanya, fa'ujistu matluban. Ya kan? Aku akan dibutuhkan oleh orang.
kalimat man khadam khudim itu tidak akan pernah lepas, nak. Iya kan? Man khadam khudim. Kalau ente membantu akan Kalau ente membantu akan bantu. Kalau itu sudah kodrat. Kama tadinu tudan. Kama tadinu. Kebaikan ente yang sekarang akan dibalas juga dengan kebaikan. Kama tadinu tudan. Akan dibalas. Apalagi sudah. Hari ini aku membantu guruku. Hari ini aku membantu ustadku, membantu ustazahku yang banat. Maka insya Allah nanti aku pulang ke rumah, aku akan dibantu. Hari ini aku menghormati, memuliakan guruku. Nanti aku pulang ke rumah, orang akan memuliakan dan menghormatiku. Sekalian itu bukan harapan kita. Sekalipun bukan harapan kita untuk dimuliakan oleh orang. Intinya ente nggak perlu cari kemuliaan, nggak perlu, nak. Secara otomatis, ente nggak perlu cari yang namanya popularitas. Beda lah dengan artis, ya kan? Kita nih yang nuntut ilmu, nggak perlu cari popularitas biar bisa dikenal. Nggak perlu. Ente memaksakan diri ente untuk terkenal. Kalau memang dasarnya Allah belum mau mengenalkan ente kepada umat, nggak akan bisa. Media ini hanya sebagai wasilah saja. Ya kan? Karena udah memang zamannya, zaman dulu, nak. Di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Ghazali, di zaman Imam Abu Hanifah, para ulama-ulama al-mutaakhirin, para ulama-ulama kita, ada media seperti ini? Ada apa enggak? Enggak ada. Apa mereka bilang, tolong nanti ya, like and subscribe. Enggak ada. Tapi coba lihat, Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca ratibnya. Ratib Al-Haddadnya. Setiap maghrib, kemudian wiridul latibnya setiap subuh. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita baca ratib Al-Attasnya setiap ba'da zuhur. Ada mereka nyimpan yang namanya subscribe sekian ratus juta. Atau yang nge-like dia. Ada. Allah yang mengkampanyekan beliau. Maka sampai detik ini udah ratusan tahun beliau meninggal Syekhona Khalil. Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU. Apa punya ini? Apa punya media ini? Enggak punya, nak. Tapi kenapa nama Mbah Hashim Asy'ari sampai sekarang tetap awet walaupun beliau udah meninggal ratusan tahun? 1 abad kan? 100 tahun ya. Ya kan? Kenapa tetap masih NU bagus sekarang ini? Kenapa? Barokah dari beliau. Kiai Khalil Bangkalan, coba lihat. Setiap malam Jumat penuh itu. Ya mungkin kalian nih belum pernah ziarah kali ya. Betul. Ya kan? Abu ya memang pernah ziarah, Abu ya? Belum. Ya. Alhamdulillah berapa kali ziarah masuk ke Khalil, Masya Allah. Bahkan istimewa masuk ke tempat dalam lagi. Bukan di pagarnya, di dalam. Ya. Karena kita lihat orang Madura di sana, ya, Masya Allah. Ya kan dia tahu gimah, dia tahu qimah. Ya rata-rata ya seperti itu, orang Madura. Ya Masya Allah. Memahami akan kemuliaan para habaib. Kita datang dimuliakan, Masya Allah. Ayo Bib, ngiring Bib, masuk ke dalam. Kita tidak pernah putus tuh. Makamnya Mbah Khalil itu tidak pernah putus. Apa beliau punya media? Apa dulu ada nyuting-nyuting kayak begini? Kok bisa terkenal sampai sekarang? Karena keberkahan khidmah. Bukan hanya ilmu, khidmah beliau kepada gurunya. Dia akan berkah tambah lagi seperti ini. Nah, kenapa kita butuh ini sekarang? Ya, supaya umat, apalagi yang muda-mudi ini, yang pemegang-pemegang handphone itu tidak dilalaikan dengan hal-hal duniawi saja. Jadi adanya media ini, adanya media dakwah yang disampaikan oleh para habaib ulama kiai, tujuannya supaya mereka itu tidak menonton yang lain. Yang ditonton adalah ilmu. Dan memang harus sekarang ini beda zamannya. Kita bukan hidup zaman dulu. Harus butuh media. Paham tuh? Nah, jadi kita harus cerdas. Ya, makanya harus pintar-pintar dalam menggunakan
media. Jangan menyebarkan berita hoaks. Jangan menyebarkan iri, hasud, dengki. Jangan. Nah intinya nak, Abuya berpesan kepada antum semua ini. Jangan pernah kita mencari popularitas. Jadikan dakwahmu, mengajarmu, belajarmu karena Allah. Ya kan? Jangan. Ini khusus untuk RM. Kita nggak ngomong ke siapa-siapa. Nggak boleh kita. Fokus untuk RM. Ya, adapun yang lain itu silakan. Yang penting untuk anak-anak Abuya fokus. Nanti kalau itu jadi ulama nih nak. Jadi bu nyai. Ya, artinya jadi orang-orang besar nanti. Ente diundang kemana-mana. Jangan pernah ente merasa. Ya, oh. Bukakan mobilku. Buka. Sendal. Ya. Ente jemput saya tidak mau yang kaleng-kaleng mobil ya. Kalau ente jemput saya mobil-mobil yang biasa, jangan jemput, ente cari ustaz lain aja. Hancur ini. Ya, tapi yang ngundang itu harus paham lah. Memuliakan ulama itu harus, nak. Wajib memuliakan ulama itu, betul. Iya kan? Harus. Ini yang ngundang kaya raya. Punya mobil, Masya Allah. Land Cruiser, Velfire, Fortuner. Sekali jemput. Pakai motor. Jemput ustaz. Ya jemputlah pakai mobil. Ya bukan ustaznya minta dihormati, tidak. Tapi paham-pahamlah ente. Ini ustaz ilmunya mahal. Walaupun mereka tidak menentukan ini itu dari hal dunia. Tapi ente harus pandai-pandai. Ya kadang-kadang Masya Allah. Walaupun tidak mengharap saliman ya. Kadang-kadang nyalimi ustaz itu. Ya. Tahu? Tahu tidak salimi ustaz? Makasih ya. Salam tempel ya. Ya kan? Ya mau diapakan? Ditolak mubadir. Ya. Memang harus begitu Abu ya, harus pakai ini. Ya kalau orang tahu aturannya seperti itu. Tapi ente nggak boleh berharap. Paham? Jangan dengar ini. Jangan ente jadikan ladang dakwah atau ladang ente mengajar untuk mencari obeng apa obeng? Paham tak? Adapun kalau kalian diberi, itu adalah rizki. Makanya rizki yang paling halal itu dikatakan, rizki yang paling halal, halalan tayyiban mubarakan ma'ar ridha. Ada rizki di saat ente mengajar, ente berdakwah, tiba-tiba ada yang memberikan ente. Itu yang rizki yang paling halal. Itu paling halal itu. Mon koros, jadi lempo badannya. Ya. Benar nak, rezeki paling halal. Tapi tidak boleh diharapkan. Faham dong? Faham dong? Ini penting nak ya. Makanya kata Ibn Abbas apa? Zuliltu taliban fa'ujistu hina waktu menuntut ilmu. Tapi mulia di saat aku selesai menuntut ilmu. Ya, tetap. Tidak ada ceritanya para ulama yang dimuliakan Allah itu tidak dihormati. Tidak. Karena mereka tidak pernah mencari popularitas. Tidak pernah mencari kemuliaan kepada manusia. Yang dicari adalah kemuliaan Allah. Yang dicari adalah pujian Allah. Yang dicari adalah pujian Nabi Muhammad. Allahu